slide kedua ini yaitu adalah mengenal masker wajah kain perca. Masker wajah kain perca adalah masker kain non-medis sebagai penutup mulut dan hidung. Masker ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan masker kain pada umumnya. Produk ini ramah lingkungan karena terbuat dari kain perca dalam pembuatannya dan mengusung tema mencintai lingkungan sebagai bentuk untuk mengurangi sampah kain. Dengan warna tie-dye yang sedang trendy saat ini, membuat masker ini cukup banyak peminat. Oke, selanjutnya saya, Mutia Sari Dewi, akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan dari usaha kami, yaitu masker wajah kain perca dengan motif tie-dye. Nah, ada 3 alur metode pelaksanaan. Ada praproduksi, produksi, dan distribusi. Nah, praproduksi itu meliputi riset dan survei lapangan. Nah, seperti apa? Nah, kita itu mensurvei kebutuhan apa yang saat ini dibutuhkan orang-orang. Dan kami juga merasakan saat ini sedang terjadi suatu pandemi yang mengharuskan orang-orang menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus. Nah, maka dari itu kami memutuskan untuk memproduksi masker. Kami membuat usaha masker wajah dengan berbahan kain dengan motif tie-dye. Kenapa berbahan kain? Karena ramah lingkungan, tidak sekali pakai dan dapat dipakai berulang kali dengan mencucinya. Dan juga kenapa masker? Kita memilih masker karena bukan saja di saat pandemi masker dibutuhkan, tapi saat hari-hari biasanya pun, saat sudah pandemi pun masih bisa digunakan untuk kita mencegah menghirup polusi udara yang kotor, yang saat ini polusi udara sudah semakin kotor. Dan kami pun sudah membaca-baca bahwa masker wajah dari kain pun dapat mencegah, walaupun tidak sebaik dengan masker medis, tapi setidaknya dapat mencegah penyebaran daripada tidak memakai masker sama sekali, seperti itu. Lalu setelah kami menganalisis produksi apa yang akan kami jual, kami melakukan kelayakan. Nah, kelayakannya itu kami membuat maskernya itu dengan sesuai standar yang telah ditentukan, yaitu 3 lapisan dengan ada lapisan filtrasinya atau penyaringnya. Lalu juga dapat bebas bernapas, tidak menyulitkan orang untuk bernapas, seperti itu. Dan juga kelayakannya bismillah sangat bisa terjamin. Lalu merancang strategi dan objek pemasaran. Nah, setelah kami merencanakan untuk memproduksi masker, kami merencanakan strategi pemasaran, yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, toko online lainnya. Nah, selanjutnya kami menentukan target penjualan dan menganalisis keuntungan untuk dari tahap produksinya, meliputi merencanakan semua itu. Lalu selanjutnya yaitu ada tahap produksi. Nah, tahap produksi itu kami itu meliputi 3 tahap. Ada tahap persiapan, penyesuaian, dan produksi. Nah, tahap persiapannya itu seperti kami membeli bahan-bahan yang akan kami buat seperti kain, lalu bahan membuat pewarna kain yang untuk dijadikan motif tie-dye. Lalu tahap penyesuaian dan tahap produksi itu meliputi seperti kita membuatnya, menjahit, mewarnakan maskernya, menjemurnya, seperti itu. Lalu tahap pemasaran, yang ketiga adalah tahap pemasaran atau distribusi. Nah, setelah produk kami buat sudah jadi, tinggal dipasarkan gitu, disebarkan, dijualkan. Nah, kita menggunakan pemasaran dengan media sosial media, yaitu seperti Instagram dan Shopee, Tokopedia. Kenapa Instagram, Shopee, dan Tokopedia? Karena Instagram itu banyak sekali yang menggunakan Instagram, cakupannya pun sangat luas. Dan kalau misalnya Shopee dan Tokopedia itu juga sangat mudah diakses oleh orang-orang dan juga memiliki sistem yang sangat bagus, memudahkan orang untuk membelinya, seperti itu. Untuk melakukan sosialisasi, kami bisa lakukannya dengan membuat video lewat Instagram, media promosi, lalu membuka stand pemasaran itu
Untuk saat ini bisa kami lakukan, tapi tidak selalu setiap hari kami lakukan seperti itu. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai rencana kedepannya dari masker tie-dye ini. Yang pertama, kami akan membuat variasi warna baru atau inovasi baru lah ya. Nah, tentunya kami akan terus berinovasi baru agar produk kami ini tidak monoton dan para customer juga akan terus membeli karena memang menarik gitu ya. Nah, inovasi barunya itu bisa seperti warna yang baru ataupun motif-motif yang baru gitu. Nah, yang kedua, meningkatkan jumlah stok. Nah, kalau ngomongin stok sebenarnya kita menyesuaikan saja dengan customer. Kalau customernya banyak, mungkin kita juga akan menambah stok kita lebih banyak lagi agar tidak ada customer-customer yang menunggu. Jadi sistemnya tuh ready gitu. Nah, kalau yang ketiga, membuat cabang di kota-kota besar. Nah, kalau yang ini sih semoga jika produk kami atau bisnis kami ini berjalan dengan lancar, dimudahkan, insya Allah kita akan membuka toko-toko atau cabang-cabang di berbagai kota besar gitu, agar produksi kita juga tidak dikerjakan di rumah, tapi di toko-toko kami gitu. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan e-commerce. Nah, sebenarnya yang terakhir ini kita memang sudah bekerja sama dengan e-commerce. Kita sudah mendaftar, contohnya seperti e-commerce yang berlabel warna orange ataupun hijau gitu ya. Tapi mungkin kita lebih terfokus kepada sosial media daripada e-commerce. Contohnya seperti Instagram, Twitter gitu. Ataupun kita juga lebih fokus ke lingkungan sekitar rumah kita gitu. Nah, tapi mungkin memang lumayan sudah ada juga yang membeli di e-commerce, hanya saja tidak sebanyak orang-orang yang beli di sosial media gitu. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika kita mengalami penurunan jumlah konsumen. Yang pertama kita akan lakukan yaitu adalah mengurangi jumlah stok. Nah, kita akan mengurangi jumlah stok atau membatasi jumlah stok supaya kita tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu yang kedua, kita akan bekerja sama dengan toko yang menjual masker, baik itu secara online maupun secara offline. Kita akan mencari mana toko yang sudah terpercaya dan juga sudah memiliki banyak konsumen. Yang ketiga, kita akan bekerja sama dengan baik dengan toko baju ataupun dengan toko butik. Kita akan menyesuaikan dengan baju yang mereka buat. Lalu yang keempat, kita akan membuat inovasi masker. Mungkin kita akan membuat inovasi masker dari warnanya ataupun yang lainnya. Lalu yang terakhir, kita akan memberikan promo, yaitu promo seperti beli 2 gratis 1 ataupun giveaway ataupun kejutan-kejutan yang lainnya. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.